Our eyes and our ears itu kan the window to our brain, the door to our brain. Saya bilang sama anak saya, satu anekdot atau satu quote yang kita semua udah tahu lah ya, garbage in, garbage out. Gold in, gold out. Treasure in, treasure out. So, apa yang kita lihat di social media, ya itu yang akan mempengaruhi pikiran kita. Now, here's the problem. Beberapa hal yang berbeda antara social media atau media sosial ya dibanding dengan media-media sebelumnya. Ya, mungkin teman-teman di sini juga ada banyak yang udah tahu gitu ya when I say this gitu. But probably we don't realize it. Yang pertama, pada saat zaman dulu, sebelumnya lah gitu ya, nggak tua-tua amat gitu ya, sebelum social media itu heboh, media itu ada yang namanya automatic pause atau stopping time. Contoh, waktu kita nonton TV, ada yang namanya TV itu selesai broadcastingnya. Acara itu selesai di 1 jam atau setengah jam gitu. Berita itu nggak 24 jam dan butuh waktu bahkan untuk berita bisa nyampe dari satu event atau satu waktu itu terjadi dengan akhirnya kita tahu. Jadi ada stopping atau pause time, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya, kalau di Indonesia ada yang namanya Komisi Penyiaran Indonesia, KPI gitu. Ada mereka yang regulate apa yang boleh di-broadcast. Ya ini kira-kira teman-teman pasti udah tahu what I'm trying to say. Impact-nya of course, karena nggak adanya stopping time, karena nggak adanya pause time, kita bisa sangat dengan mudah dapat addiction di sana. Karena nggak ada kontrol. Apa sih yang namanya addiction? Nah, ini berdasarkan survei. Teman-teman pasti udah banyak juga nonton tentang soal ini. Gitu. Tapi poinnya adalah, di endorphin yang kita dapat pada saat kita main social media itu almost exactly the same seperti endorphin yang kita dapat pada saat kita pakai heroin. Masalahnya dengan addiction itu adalah dosis. Iya kan? Dosisnya sekarang itu plong, los aja, nggak ada yang kontrol. Mau sehari berapa jam pun akan selalu ada. Saya masih ingat salah satu desainer, kalau saya nggak salah ya, dari Instagram itu atau dari Facebook, dan beberapa mereka yang mantan dari para pendiri atau para desainer dari sosial media itu, mereka bilang salah satu fitur yang saya paling nyeselin saya bikin itu adalah infinity scroll, which is kalau di scroll nggak habis-habis. Tujuannya apa sih? Supaya kita nggak akan selesai dan nggak akan keluar. Kenapa? Karena semakin lama kita di dalam kan semakin banyak mereka dapetin data dan semakin banyak mereka bisa menjual sesuatu ke kita lewat advertising, which is mereka punya main revenue stream. Nah, itu yang membuat kita jadi terus aja dapat injection of endorphin, das terus gitu. Belum kita tunggu kita dapat like, belum kita tunggu kita dapat komen. Pada saat kita komen, kita mau tahu responnya seperti apa, dan seterusnya. Nggak selesai. Itu soal pause dan stopping time. Yang tadinya ada, sekarang udah nggak ada. Infinity. Yang kedua adalah soal filter. Yes, again, if you have a door and you have a window, sedangkan di luar udaranya itu misalnya buruk, dan you don't have a purifier, you don't have a filter, ya apapun itu masuk. Now imagine kalau kita pada saat ini lagi stres, digabungkan dengan nomor yang pertama, which is kita infinitely itu scrolling konten yang nggak ada filternya, yang notabene udah terbukti scientifically bahwa social media itu contributing a lot to our mental health, especially di teenagers. Kenapa? Karena social media itu konsepnya adalah you see someone else's highlight reels and you compare to your behind the scene. That's the problem with social media. People very rarely, mereka post anything yang behind the scene in their life, the actual fact yang terjadi di hidup mereka. Most of the time mereka bragging atau humble brag, meaning mereka kasih lihat highlight pentingnya aja. Now imagine kita lagi stress, kita infinitely scrolling, dan itu isinya 80% adalah all the highlight reels of people. So basically, in a nutshell adalah you keep punishing yourself. Terus aja tuh isinya, aduh, ada lagi yang dia lebih baik, aduh dia enak bisa begini, oh kok dia itu gue nggak bisa gini ya, dan seterusnya. So kan ada kata-kata bilang comparison is the thief of joy. Jadi ini maling joy-nya kita datang lagi, habis, ambil lagi, jadi kosong. Makanya kenapa banyak orang merasa kosong, saya pikir salah satunya adalah diambilin terus apa yang dia udah punya, all the blessings yang dia udah punya, dia lupa sekejap gitu, karena terus-terusan compare. Nah, those things be combined ya. Yang pertama tentang nggak ada pause lagi, infinitely scroll. Yang kedua nggak ada filter, dan yang ketiga kontennya isinya itu rata-rata adalah untuk kita comparing quote unquote a lot of times negatively. Di combine, that's a nuclear bomb basically for your mental health. Nah, that's the problem of social media untuk personal kita sekarang.